Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivela Sri Handayani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kadipaten Majalengka. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Adelina Inayatul Barkah MPD. Beliau adalah guru akuntansi dari SMK Negeri 1 Kadipaten Majalengka. Assalamualaikum Bu Adel. Waalaikumsalam Bu Vela. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat Bu Vela. Bagaimana kabar Bu Vela? Alhamdulillah Bu Adel, saya juga sehat. Terima kasih Bu Adel sudah menyempatkan waktunya. Hari ini kita akan melakukan diskusi terkait praobservasi ya Bu Adel ya. Iya. Nah Bu Adel, adapun tujuan kegiatan kita hari ini adalah sebagai persiapan awal untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran ya Bu Adel ya, sehingga lebih siap lagi Bu Adelnya pada saat proses pembelajaran itu. Nah Bu Adel, ngomong-ngomong itu untuk supervisi ini tujuannya adalah nanti saya akan melihat dan menilai bagaimana proses Bu Adel ini menjalankan proses pembelajaran itu. Jadi nanti saya akan mencatat, mengamati apa-apa saja yang akan Ibu Adel laksanakan pada saat proses pembelajaran dan mengevaluasinya seperti itu ya Bu Adel ya. Nah Bu Adel, untuk mata pelajaran nanti yang akan diampu pada saat proses pembelajarannya akan mengajar apa Bu? Oke, terkait dengan mapel yang saya ampu yakni mapel komputer akuntansi, karena kita berada di produktif akuntansi ya Bu ya. Lanjut. Nah, oke Bu, berarti Ibu akan mengajar mata pelajaran komputer akuntansi ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, ngomong-ngomong untuk tujuannya nih Bu, tujuan apa yang akan Ibu capai dari pembelajaran itu Bu? Oke. Sehubungan dengan materi yang saya akan sampaikan pada siswa nantinya di hari Senin, yaitu mengenai analisis bukti transaksi. Ya, saya berharap ketika nanti saya memberikan pembelajaran, anak-anak sudah bersiap dengan materi-materi sebelumnya, lalu tujuan pembelajaran saya di hari Senin itu tercapai begitu. Ya baiklah Bu. Nah ini secara spesifiknya Bu, tujuannya apa Bu? Nanti siswa itu diharapkan mampu menganalisis transaksi yang disediakan di dalam LKPD yang sudah disediakan itu, apakah itu transaksi masuk ke dalam jurnal penerimaan kas kah, pengeluaran kas kah, ke purchase kah, atau ke sales kah, seperti itu. Oke baiklah Bu, ini akan menganalisis ya Iya. Bu ya transaksi-transaksi dari dokumen transaksi itu. Oke baiklah Bu, untuk area pengembangannya nih Bu, yang akan Ibu kembangkan itu yang mana Bu? Sebetulnya kalau melihat dari area pengembangan itu akan banyak segi yang harus kita persiapkan, di mana siswa itu sendiri dilihat dari kesiapan belajarnya, kebutuhan belajar harus betul-betul kita siapkan. Karena terus terang saja setiap siswa itu memiliki kekhasannya sendiri, lalu memiliki skill yang mereka miliki itu tidak sama rata, sehingga saya harus mampu melihat siswa itu, mengelompokkan siswa itu ke dalam segmentasi keterampilan yang mereka miliki itu berbeda-beda, sehingga saya harus mampu memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, lalu kemudian saya harus melihat kebutuhan dari siswa itu sendiri, apa saja yang dibutuhkan selain dari LKPD yang saya sediakan, lalu ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu sendiri, mungkin begitu Bu. Oke baiklah Bu Adel, berarti Bu Adel itu akan mengembangkan areanya itu ini ya Bu ya, dalam konteks pengetahuan, keterampilan dan itu ya skill, betul Bu ya, bagus Bu. Nah ini Bu, berarti tadi untuk rangkaian pembelajarannya tadi Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya betul, karena kaitannya dengan kesiapan belajar yang murid miliki itu kan berbeda-beda, lalu kemudian saya pun harus melihat dari kesiapan alat yang dipakai oleh siswa itu sendiri, apakah memang sudah siap ketika sistemnya itu dipakai, lalu kemudian saya pun harus mampu, karena memang ini mata pelajaran yang praktikum ya, berarti saya harus betul-betul objektif melihat keterampilan yang mereka miliki itu sudah sejauh mana, seperti itu. Oke baiklah Bu, nah ini ngomong-ngomong untuk pembelajaran praktikum ya Bu ya, Ibu nanti akan menggunakan metode apa Bu? Karena ini metodenya memang praktikum langsung ya, mungkin secara metodologinya mungkin saya akan menerapkan explain eksplisit, yaitu artinya
praktikum langsung di Mapol tersebut gitu, karena menggunakan alat-alat yang sudah disediakan serta sistem yang sudah ada. Oke, baiklah, bagus Bu Adel. Nah, ini nanti akan menggunakan media apa aja Bu? Oke, yang jelas kita sudah ada alat bahannya itu adalah komputer PC yang sudah terhubung secara konektivitasnya sudah baik. Lalu kemudian kita juga menggunakan Infokus mungkin seperti itu. Oke, bagus Bu. Nanti pembelajarannya akan lebih bermakna ya Bu ya. Kontekstual juga menggunakan Infokus, kemudian menggunakan laptop, jadi lebih bergerak anak-anaknya. Oke, bagus Bu. Bu Adel, nah Bu Adel ini kiranya nanti kapan akan dilaksanakan pos pembelajaran tersebut Bu? Oke, rencananya sesuai dengan kesepakatan kita ya Bu ya, saya sudah juga mendapatkan surat tugasnya bahwa saya nanti akan diobservasi oleh Bu itu di hari Senin ya Bu ya, di jam pertama di kelas 12 AK1 seperti itu. Oke, berarti hari Senin di kelas 12 AK1 jam pertama ya Bu ya. Nah Bu, ini ada satu lagi terkait mengukur keberhasilannya Bu. Bagaimana Bu Adel bisa mengukur atau menentukan bahwa siswa ini dapat mencapai tujuan pembelajarannya nih Bu? Oke, kembali lagi ke tujuan pembelajaran bahwa siswa itu diharapkan mampu menganalisis bukti transaksi yang disediakan oleh LKPD, sehingga saya harus mampu melakukan penilaian secara objektif. Nah, nanti mungkin saya menyediakan instrumen tersendiri. Ketercapaian siswa itu dalam menganalisis bukti transaksinya disesuaikan dengan kesesuaian modul-modul yang disediakan oleh sistem. Lalu ketercapaian dalam segi waktu mungkin akan menjadi penilaian tersendiri, di mana kecepatan, ketepatan mungkin akan menambah nilai lebih dari siswa itu sendiri. Oke, luar biasa Bu Adel. Sebetulnya Bu Adel sudah sangat siap untuk proses pembelajaran itu ya Bu ya? Mudah-mudahan. Oke, udah dari awal udah dipersiapkan ininya gitu, metodenya, kemudian medianya, instrumen penilaiannya gitu ya. Semoga pembelajaran nanti berjalan dengan lancar dan maksimal ya Bu Adel ya. Dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Amin. Nah, Ibu Adel, nah dari sebelum saya akhiri pembincangan kita kali ini, apa yang Ibu Adel dapatkan dari pembincangan kita kali ini Bu? Alhamdulillah setelah kita diskusi saya mampu menguraikan ya kira-kira persiapan saya tuh ke depan itu dalam memberikan pelayanan terbaik pada siswa itu seperti apa, lalu metodenya seperti apa, media pembelajaran dipakai oleh saya sendiri ketika nanti membelajarkan pada siswa itu bagaimana, lalu kemudian instrumen penilaiannya bagaimana, dalam kesiapannya saya lihat banyak sekali manfaat dari perbincangan kita kan. Terima kasih. Alhamdulillah ya Bu Adel ya. Nah, ngomong-ngomong Bu Adel, sebelum saya tutup ada hal yang ingin tanyakan lagi nggak? Saya rasa sudah cukup Bu Pela dengan perbincangan tadi sudah sangat menyimpulkan bahwa kita harus betul-betul siap dan harus mampu menciptakan pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan siswa sendiri. Oke. Ya, luar biasa Bu Adel ini sangat menginspirasi untuk rekan-rekannya ya Bu Adel. Nah, baiklah Bu Adel, karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan gitu ya. Baiklah, saya cukupkan untuk percakapan kita hari ini. Nah Bu Adel, nanti kita bertemu di hari Senin gitu ya, di kelas 12 AKL 1 jam pertama. Siap. Oke, siap Bu Adel, semoga pembelajarannya dapat berjalan lancar ya Bu Adel. Amin. Terima kasih Bu Pela. Oke, siap. Demikian percakapan pra-observasi kelas bersama Ibu Adelena. Sampai jumpa di observasi kelas minggu depan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak semuanya? Hari ini masih. Ulangi lagi deh, semangatnya masih belum naik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita akan belajar lebih semangat untuk hari ini. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, silakan Ragian untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum belajar mengerok, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak semuanya, berjumpa kembali dengan Ibu di mata pelajaran komputer akuntansi. Tentunya masih kita ingat ya, pembelajaran yang lalu kita membahas mengenai account list yang ada di depan kalian masing-masing ya, di depan papan tulis.
Tetapi sebelum masuk ke materi, Ibu absen terlebih dahulu, oke? Oke, hari ini adalah hari Selasa ya, tepat dengan Hari Santri Nasional ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Yang hari ini tidak hadir siapa? Awan kenapa Awan? Sakit. Oke. Aam ada ya? Oh iya. Dan semuanya hadir semua? Oke. Yang tidak hadir itu hanya Awan dengan? Oke. Sakit? Izin. Oke. Kita doakan mudah-mudahan Awan cepat sembuh ya. Lalu selfie tadi ya? Mudah-mudahan izinnya cepat berakhir. Besok bisa kembali lagi bersama kita. Nah, gimana? Untuk memulai pembelajaran hari ini, bagaimana kalau kita mulai pembelajaran dengan bersenang-senang terlebih dahulu? Boleh. Coba berhadapan-hadapan. Duduknya berhadapan-hadapan, kiri kanan. Ayo, biar tambah semangat sebelum pembelajaran mulai. Oke, sudah berhadapan-hadapan sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, klub bermainnya begini. Klub bermainnya dengarkan ya. Kita bermain menepuk nyamuk. Di depan kalian tuh ada nyamuk nggak? Tidak ada. Ada. Oke ya. Tangannya ada yang bersatu begini. Yang satunya memanjang atau melebar. Satu seperti mau salaman, satunya melebar. Sudah? Bersiap? Oke, kita bermain permainannya apa ya? Permainan apa itu? Yang hap-hap nyamuk itu ya, nyamuknya ditangkap. Tetapi permainannya begini, mendekat dan menjauh, gitu ya? Oke, salah satunya gini. Kalau disuruh mendekat berarti yang mau nepuk ya deketin sama yang salamannya diem aja. Oke. Kalau mendekat suruh dekat ke situ. Kalau menjauh dua-duanya. Mengerti, paham instruksinya? Sekali lagi, permainannya punya mendekat dan menjauh. Artinya yang membuka tangannya dengan lebar itu dia bertugas menepuk tangannya temannya yang di hadapannya. Bisa dipahami? Sok, coba mendekat, menjauh, sama ya, ini juga menjauh, nggak apa-apa. Lalu mendekat, dua-duanya mendekat, begitu. Ya sudah, menjauh, mendekat lagi, menjauh, mendekat, konsentrasi, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, stop. Siapa yang Oke deh, yuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, mudah-mudahan konsentrasinya sudah mulai terbentuk. Mari kita coba membahas materi hari ini. Kita ketahui bersama pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai Inggris. Silakan dibuka dulu LKPD Ibu sudah siapkan di kolom meja masing-masing. Coba dilihat. Oke. Coba dibuka aplikasi Mayum. Oke, sudah? Oke, buka. Oke, silakan dibuka file yang minggu lalu. Oke, kesiapannya sudah siap ya? Komputernya sudah siap, lalu materinya sudah ada. Kita siap melangkah ke materi berikutnya. Oke, ya. Seperti kita ketahui bersama, minggu lalu kita sudah membuat list atau daftar akun. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yakni membuat customer card dari customer kita dan supplier card dari vendor kita, begitu ya. Nah, tujuannya apa? Ada yang tahu? Tujuan kita membuat daftar customer dengan daftar supplier? Teng. Itu membuat apa coba? Mau izin jawab? Silakan. Untuk membuat saldo piutang dan saldo utang dagang. Oke, bagus sekali. Good answer. Ada lagi yang menambahkan? Silakan. Ada Ipan apa Ipan? Mau menambahkan yang Teh Putri? Enggak. Sudah setuju?
Oke, good. Baik ya, terima kasih Teh Putri, pembahasannya betul bahwa kita akan membuat daftar customer, daftar supplier, gunanya atau fungsinya yakni untuk men-spill siapa saja nih customer kita, lalu siapa saja juga yang menjadi vendor kita dalam usaha kita di usaha dagang yang kemarin kita kan mengerjakan PDNANA ya, kalau tidak salah. Betul. Nah, lalu kemudian file tersebut menampung tadi sesuai dengan Teh Putri menampung daftar saldo utang maupun saldo utangnya dari masing-masing customer maupun supplier. Nah, kita coba. Yuk. Dicek. Kita buat instruksinya, silakan dibuka, setup asistennya dibuat. Sip. Good. Oke. Oke, kalau sudah selesai, kita instruksi yang pertama dibuat dulu customer yang pertama. Klik sales seperti biasa, lalu layoutnya diganti dan seterusnya masuk ke customer card. Nah, kita tambahkan satu customer terakhir. Klik new. Oke, customer sudah ya. SMK sudah. Sekarang kita tambah dengan nama guru. Nama guru favorit Anda siapa? Silakan. Namanya siapa, customernya berarti choose 05. Bebas, maka silakan. Oke, good. Wih, mantap. Sudah selesai? Sudah. Oke, diklik. Sip. Terima kasih. Berarti kalian sudah mampu membuat daftar customer dan sekaligus nanti saldo utang. Baik, anak-anak semuanya, kesimpulan pembelajaran kita ini. Kalau ada yang mau dibuka silakan. Adakah? Oke, silakan kita dibuka ya. Jadi kalau dari diri sendiri hari itu kita udah belajar, Ibu ajar itu mulai dari membuat customer card. Ya, Tujuan betul. dari customer card ini untuk mencatat siapa saja sih customer yang ada di perusahaan PDNANA ini. Lalu nanti juga ini akan berpengaruh ketika ada transaksi penjualan secara kredit. Nanti pasti akan berhubungan dengan customer-customer yang sudah kita buat. Good. Terima kasih Teh Putri buat tangannya dulu dong. Karena customernya sudah. Coba ada yang nyumpel lagi tambahannya. Bagian supplier, Ipan silakan. Oke, untuk supplier silakan. Supplier menampung apa? Oh, supplier itu menampung saldo utang dagang kita. Ya, good. Ketika kita membeli barang secara kredit pasti kita ada utang yang ditampung oleh Akun tersebut. Akun tersebut. Good. Dari supplier card tersebut. Oke, good. Tepuk tangan lagi buat ya, itu sangat bahagia. Ini ternyata kalian semua sudah mampu menyerap materi kita hari ini. Di mana kalian sudah mampu membuat daftar customer, daftar supplier, saldo utang dan hutangnya. Berikut manfaatnya yang didapat. Nah, pun kemudian nanti suatu hari nanti kita berkecimpung di dunia perusahaan dagang begitu, kita sudah punya ilmu yang kita bisa kembangkan nantinya, bisa bermanfaat untuk diri kita. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan siang lebih bersemangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripla Sri Handayani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kadipaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Ibu Adelina Inayatumbar KMPD selaku guru akuntansi yang sudah diobservasi. Kemudian hari ini juga saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Nena Eja Widiawati, SSM Home. Assalamualaikum Bu Adel, Ibu Nena. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Nah, baiklah Ibu, hari ini kita memasuki percakapan pasca observasi ya. Alhamdulillah sudah di tahap ini. Kemarin Ibu sudah melakukan observasi ya, pembelajaran di kelas. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Tujuannya adalah untuk berefleksi terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Adel pada kegiatan observasi kemarin. Nah,
Tentunya Bu, ini saya akan bertanya Bu kepada Ibu Adel. Siap. Siap ya Bu Adel ya? Boleh ya? Siap. Oke. Nah ini Bu Adel, sebelumnya bagaimana perasaan Ibu pada saat diobservasi kemarin? Baik, terima kasih Bu Vela atas kesempatannya. Terus terang saja, kemarin itu saya merasa sangat bahagia, sekaligus agak grogi sedikit ya, karena memang diobservasi langsung. Padahal kegiatan KPB itu selalu kita rasakan setiap harinya, tapi kadangkala namanya manusiawi ya, ketika diawasi itu menjadi ruang gerak kita seperti terbatas begitu. Itulah salah satu kelemahan saya mungkin begitu. Tapi saya sangat senang ketika diobservasi oleh Bu Vela. Di sana saya juga banyak belajar. Lalu kemudian banyak juga kendala-kendala yang saya hadapi ketika melakukan pembelajaran. Seperti halnya mungkin skemanya tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan seperti itu. Nah, baiklah Bu, tadi Ibu berarti senang ya Bu ya? Betul Bu, kadang kita manusiawi ketika diobservasi itu seperti ada ya rasa diawasi gitu ya Bu ya? Betul. Ya. Padahal kita sendiri tentunya sudah terbiasa mengajar, tapi itu kan manusiawi, naluri gitu ya. Oke. Nah Ibu tadi Ibu menyampaikan terkait kendala ataupun misalnya tidak sesuai dengan RPP, berarti apakah proses pembelajaran Ibu itu ada yang tidak sesuai dengan rencana gitu Bu tadi? Harapan saya ketika saya akan memberikan sebuah materi ajar kepada siswa itu, ya harapan saya itu adalah anak-anak itu dalam satu kali atau dua kali pertemuan itu langsung paham gitu ya dengan apa yang saya sampaikan. Nah mungkin yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi saya sendiri. Nah saya langsung merefleksi diri saya sendiri. Oh mungkin saja bahan ajar yang saya bawa ketika pembelajaran dilaksanakan itu belum masuk, belum dipahami sama anak-anak saya. Melihat juga keberagaman dari mereka yang kalau dari secara skill itu kan mereka berbeda-beda ya antara yang satu siswa dengan siswa yang lainnya, sehingga ketika itu saya mengelompokkan mereka kan sesuai dengan absensinya. Waktu itu kan disesuaikan absensinya yang sesuai hurufnya dari A sampai Z begitu ya. Nah dari situ kan sesuai dengan materi yang saya ajarkan waktu itu kan menginput daftar customer dengan supplier ya. Stepnya sudah saya kasih tahu, lalu kemudian kita berlatih. Tapi tentu saja yang namanya anak itu kan tidak sama, sehingga saya betul-betul harus bersabar, harus betul bisa menghargai atas kerja kerasnya siswa bahwa memang mampunya sampai di level seperti itu. Nah, lalu kemudian dari tahapan pembelajarannya mungkin yang saya lakukan kemarin karena memang kita masuknya di pembelajaran praktik ya. Jadi anak itu kan banyak bekerja. Saya mungkin masih belum bisa menerapkan teknik yang membangunkan semangat begitu ya. Ice breaking-nya mungkin kurang, lalu kemudian tidak ada teknik stopnya mungkin seperti yang pernah disampaikan kita waktu di awal-awal gitu ya. Nah mungkin ke depan perbaikannya seperti itu. Nah berarti yang akan Ibu lakukan untuk perbaikannya dari tahap pembelajarannya berarti gimana tuh Bu nanti ke depannya? Ke depan mungkin saya harus betul-betul mempersiapkan diri secara matang, baik dari modul ajar yang saya bawa, lalu kemudian tahapan pembelajarannya tidak ada yang melewati, dari mulai salam, doa, lalu kegiatan intinya bagaimana dan penutupnya dan refleksinya seperti itu. Lalu kemudian yang saya betul-betul harus garis bawahi dan medianya mungkin media pembelajaran yang saya bawa itu memang kita menggunakan komputer ya, tapi mungkin harus ada variasi yang lain biar anak itu lebih tertarik dengan apa yang saya sampaikan begitu. Nah itu Bu tadi variasi yang lebih menarik gitu ya. Rencananya Ibu udah kepikiran belum mau seperti apa medianya gitu Bu? Selain LKPD yang sudah tersedia seperti biasanya, mungkin saya akan menggabungkan dengan game seperti itu ya. Biar anak itu mereka kan 2 jam full itu kan bekerja dengan makhluk hidup ya. Komputer ya. Tidak bisa ditanya kan. Betul. Karena itu saya itu harus bisa membuat anak-anak itu lebih rileks dalam mengerjakan tekanannya ya. Misalkan anak kan dituntut untuk bisa menginput customer supplier dalam waktu 10 menit. Nah, ketika tidak tidak terpenuhi, berarti saya harus memberi kesempatan lain, beristirahat terlebih dahulu misalkan, lalu kita lanjutkan lagi dengan pembelajaran seperti itu. Intinya mungkin saya harus dapat menciptakan sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan.
itu saja. Berarti pembelajaran yang menyenangkan dengan media yang bervariasi Iya, gitu ya Bu ya. Nah Bu, ini kan tadi Ibu juga menyampaikan kemampuan setiap anak itu berbeda ya Bu. Nah kedepannya Ibu ketika mengajar, apakah Ibu akan menggunakan seperti apa? Karena karakteristik peserta didik yang beragam kemampuannya. Oke, saya sudah menyiapkan portofolio masing-masing ya. Biasanya kalau saya itu menyimpan di loker belakang, si anak itu yang kan tidak hanya satu kelas yang saya ajar ya Bu ya. Misalkan 4 kelas nih yang saya ajar itu, nah siswa yang memiliki inisial huruf A itu digabung dengan huruf A sendiri. Lalu hasil pekerjaannya itu disimpan di dalam satu map selector tersendiri. Ketercapaian waktunya, lalu kemudian saya kan bagi-bagi segmen dari account list, dari customer, supplier, lalu inventory, lalu transaksi, lalu adjustment, lalu laporan keuangan itu dibagi-bagi segmennya sehingga ketercapaian waktunya di dalam 2 jam itu selesai atau tidak mereka mengukur sendiri, mereka punya portofolio sendiri. Oke. Nah itu bagus sekali. Untuk evaluasi portofolionya nanti itu akan berapa lama sekali Bu? Atau seminggu sekali kah atau berapa? Kalau saya biasanya per TP saja. Per TP? Iya, per TP saja. Misalkan hari ini sesuai yang kemarin kita laksanakan observasi oleh Ibu ya, kemarin kan hanya input customer dengan supplier, itu kan 2 TP sebetulnya kalau bisa dipisah kayak gitu. Nanti anak itu dalam satu minggu itu kan kita 2 kali pertemuan. Nah 1 minggu saya cek hasil pekerjaannya, nanti saya masukkan ke evaluasi penilaian. Nah itu berarti tadi kan Ibu sudah menyampaikan terkait kendala gitu ya pada saat observasi dan kekurangan-kekurangan yang ada yang terlupakan seperti itu, dan tadi Ibu juga sudah menyampaikan terkait nanti rencana aksinya seperti itu ya Bu ya. Nah untuk rencana aksi itu sendiri kapan Bu akan dilaksanakan ini? Setelah menyadari begitu banyak kesalahan yang saya lakukan itu harus secepatnya. Iya betul. Pertemuan berikutnya harus saya sudah rubah. Saya harus berubah, saya harus perbaiki kesalahan-kesalahan kemarin sehingga saya mampu memberikan betul-betul pelayanan terbaik pada siswa. Itu aja. Karena anak itu adalah rajanya kita, sehingga kita harus memberikan yang terbaik untuk mereka. Itu saja. Luar biasa Ibu Adela, ini betul kita melayani siswa yang harusnya secara optimal gitu karena siswa ini adalah rajanya gitu ya. Oke Ibu, berarti pertemuan selanjutnya itu kira-kira di hari kapan atau Kamis minggu depan Ibu? Kalau saya jadi itu hari Senin sampai dengan Jumat itu full ada. Ya. Tiap kelas ada. Minggu depan ya, karena Ya, kita hari ini hari ya. Jumat berarti. Oke, minggu depan Ibu ya. Hari Senin berarti, Senin sudah mulai. Oke, nah Ibu sendiri selain itu apakah ada lagi yang misalnya kekurangan atau kendala yang pada saat diobservasi itu ternyata saya menemukan kendalanya di bagian misalnya sarana ataupun yang lainnya? Oke, kalau terkait dengan alat atau bahan yang dipakai ketika belajar itu kadang-kadang kalau memang kita menggunakan komputer ya, instalasinya tidak tercover dengan baik gitu kan. Kadang-kadang ada pemadaman listrik yang dadakan gitu, itu mengganggu proses HBM kita. Lalu kemudian sudah jelas ya kalau anak itu punya skillnya berbeda-beda sehingga saya mampu memvariasikan atau mengelompokkan mereka menjadi kelompok-kelompok kecil dan mereka harus bisa dengan belajar tutor sebaya dengan kawannya, karena saya punya keyakinan besar anak-anak itu lebih senang ketika diberi kebebasan untuk belajar dengan kawannya sehingga kesiapan belajar mereka kebutuhannya terpenuhi gitu. Seperti itu. Luar biasa Bu Adel. Nah tadi dari kemarin observasi itu area pengembangannya menurut Ibu udah tercover semua. Area pengembangannya dari kan Ibu kemarin itu menyampaikan pengetahuan, keterampilannya gitu ya, sudah tercapai Insya Allah. Hanya mungkin saya harus menambah dari sisi etika kerja karena terus terang saja untuk penilaian sikap kan itu harus detail ya. Setiap siswa itu harus memiliki poin-poin tertentu yang harus kita jadikan patokan untuk kita memberikan penilaian mereka seperti itu. Siap, luar biasa sekali Bu Adel. Berarti ini refleksinya luar biasa. Bu Adel sudah berefleksi terkait kegiatan observasi kelas kemarin gitu ya. Tadi Bu Adel sudah menyampaikan hambatan-hambatannya baik dari sarana, kemudian keberagaman kemampuan peserta didik, kemudian tadi ada rangkaian pembelajaran yang belum tersampaikan atau tercover ya gitu ya.
dan kedepannya tadi Bu Adel sudah menyampaikan akan melakukan perubahan gitu ya Bu ya, dan perubahannya itu nanti akan minggu depan hari Senin ya Bu ya. Semoga actionnya, realisasinya dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya, dan tentunya hasilnya optimal ya gitu. Kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk peserta didik kita gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Adel untuk tanya jawab kita terkait pasca observasi, luar biasa sekali jawaban-jawabannya gitu ya Bu ya. Siap Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Nena, barangkali Ibu ingin memberikan tanggapan terkait observasi ataupun kegiatan pasca observasi hari ini. Baik Bu, terima kasih. Saya haturkan kepada coach ya. Kemudian coach selama percakapan pasca observasi ini luar biasa sekali. Tadi dari awal sampai akhir Ibu Rivela sudah mendengarkan penuh informasi dan presensi ini juga hadir seutuhnya di sini. Kemudian saya melihat juga pertanyaan yang berbobot tadi dilontarkan kepada Ibu Adel sebagai coach dari awal sampai akhir. 3 poin di kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini boleh telah menyampaikannya sudah on point, tidak keluar dari konsep yang memang supervisi akademik LMS. Nah, Bu Rivela sendiri bagaimana perasaannya? Alhamdulillah bahagia sekali Ibu Bahagia sekali. bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Oh, saya biasa aja, biasa di luar. Iya, kalau ke coaching sendiri luar biasa sih. Kalau coachingnya bukan main-main, Kak Prodi ya. Kita bisa saling belajar kan? Betul. Tidak ada kesulitan juga. Tidak ada masih kita satu frekuensi. Iya, 100% itu aman lah. ya. Bisa dikatakan kegiatan dari kemudian pelaksanaan observasi dan pasca observasi itu pembelajarannya luar biasa sekali. Sekarang sudah mau di penghujung ya, sebentar lagi akan membuat program dan bahkan ketika tadi refleksi sudah membuat program yang berdampak pada murid sudah bisa ya dengan alat belajarnya. Saya pikir saya mendampingi Ibu Rivela itu saya bangga gitu, berhasil ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya Ibu. Ya. Sama-sama. Baiklah, untuk kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dari mulai tadi praobservasi yang waktu di awal dengan Bu Adel, kemudian observasi langsung dengan Ibu Adelina juga, dan hari ini pasca observasi dilakukan dengan Ibu Adelina dan Ibu Nena. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semua rangkaian supervisi akademik sudah dilalui. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Adel, Ibu Nena. Semoga kita sehat selalu, selalu lancar setiap perjalanan hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.